Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah metode penelitian. Di sini kami akan lebih lanjut membahas tentang bagaimana sebuah teori itu dikembangkan, kemudian desain penelitian. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Muhammad Latif Abdullah dengan NIM 2020801111 dan saya Dian Prihatining Tias dengan NIM 2020801113 dan saudara Zainuddin Muza dengan NIM 2020801114. Untuk persentase yang pertama akan disampaikan oleh Zainuddin Muza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai kebutuhan kerangka teoritis. Nah, dalam hal ini kerangka teoritis mewakili keyakinan Anda tentang bagaimana fenomena tertentu terkait satu sama lain dan penjelasan mengapa Anda yakin bahwa variabel ini terkait satu sama lain. Baik model dan teori mengalir secara logis dari dokumentasi penelitian sebelumnya di bidang masalah. Terus mengintegrasikan keyakinan logis Anda dan penelitian yang dipublikasikan dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang mengatur situasi. Sangat penting dalam mengembangkan dasar ilmiah untuk menyelidiki masalah penelitian. Terus proses membangun kerangka teoritis itu meliputi yang pertama itu mengenal variabel dalam model Anda. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskripsi dari teori Anda. Terus yang ketiga itu muncul teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel dalam model Anda. Dari kerangka teori tersebut, maka hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk menguji apakah teori Anda itu valid atau enggak. Oleh karena itu, seluruh proyek penelitian deduktif bertumbuh pada dasar kerangka teoritis. Bahkan jika hipotesis dapat diuji tidak selalu seperti dalam beberapa penelitian terapan, mengembangkan suatu barang kerangka teoritis penting untuk memeriksa masalah yang diselidiki. Terus karena kerangka teoritis melibatkan identifikasi jaringan, hubungan antar variabel dianggap penting untuk mempelajari situasi masalah tertentu. Penting untuk itu memahami apa itu variabel. Terus variabel. Slide selanjutnya, variabel adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda dan nilainya dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama. Yang berbeda. Terus di slide selanjutnya ada 4 jenis variabel. Yang pertama itu variabel terikat. Ini variabel yang biasanya sangat diminati oleh peneliti. Tujuannya itu untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependen atau untuk menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Yang kedua itu variabel independen, yaitu salah satu yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau negatif. Artinya ketika variabel independen ada, variabel dependen juga ada, dan dengan setiap satuan kenaikan variabel independen maka terjadi dependent variable. Terus yang ketiga itu variabel moderasi. Itu adalah salah satu yang memiliki efek kontingen yang kuat pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat adalah variabel mediasi. Artinya variabel yang muncul di antara waktu variabel dependen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan saat dampaknya dirasakan. Terus selanjutnya bagaimana teori itu dihasilkan? Tentu ini adalah sebuah jaringan yang dianggap relevan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, observasi dan tinjauan pustaka.
Terus pengalaman dan intuisi juga memandu perkembangan dalam kerangka teoritis. Ini menjadi bukti bahwa tahap ini untuk sampai pada solusi yang baik untuk masalah tersebut, seseorang harus terlebih dahulu benar mengidentifikasi masalah dan kemudian variabel yang berkontribusi padanya. Salah satunya yaitu melakukan literatur yang menyeluruh, yang jelas. Terus setelah mengidentifikasi yang sesuai dengan variabel, langkah selanjutnya adalah mengelaborasi jaringan asosiasi antar variabel sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan selanjutnya diuji. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sejauh mana masalah dapat diselesaikan menjadi jelas, itu kerangka teori, dengan demikian merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Terus selanjutnya ada komponen kerangka teori. Komponen kerangka teori ini yang baik dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan untuk masalah dan kemudian menjelaskan interkoneksi antara variabel ini, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dan jika berlaku moderasi dan variabel mediasi itu diuraikan. Terus yang selanjutnya itu ada 3 fitur dasar dalam kerangka teoritis. Yang pertama itu adalah variabel yang dianggap didefinisikan dengan jelas. Terus yang kedua, model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam model harus diberikan. Terus yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pembahasan tentang penyusunan hipotesis. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana menyusun suatu teori baik dan benar. Nah, setelah itu, maka tugas peneliti adalah merumuskan suatu atau yang dikenal dengan mana hipotesis adalah pernyataan sementara dapat diuji untuk memprediksi apa yang ingin peneliti temukan dalam data empiris. Dalam menyusun hipotesis, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah teori. Teori apa yang digunakan dalam seorang peneliti dalam menyusun suatu argumen, dugaan untuk hasil penelitian tersebut. Yang kedua adalah fenomena realitas di lapangan, menggunakan data empiris yang valid dan kredibel ini untuk membaca bagaimana keadaan aktual di lapangan pada hal yang diteliti oleh seorang peneliti. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu, karena dalam hal ini penelitian itu bisa berfungsi sebagai koreksi dari penelitian sebelumnya atau memperbarui penelitian sebelumnya. Maka dari dasar 3 inilah yang melekat dari penyusunan suatu hipotesis setelah menyusun dari kerangka teoritis tadi. Dalam hipotesis itu ada 3 pernyataan. Yang pertama adalah hipotesis bentuk berupa pernyataan jika maka. Nah, pernyataan ini digunakan untuk menguji hubungan atau perbedaan yang diperkirakan dalam suatu data. Contohnya, karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Maka hipotesisnya, jika karyawan lebih sehat, maka mereka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Nah, biasanya hipotesis dengan pernyataan if then statement, pernyataan jika maka, ini digunakan untuk hipotesis untuk variabel dummy kebanyakan. Untuk seperti ini. Selanjutnya adalah hipotesis direksional dan non-direksional. Artinya atau bisa disebut juga hipotesis yang terarah atau tidak terarah, hipotesis langsung atau tidak langsung. Nah, ini digunakan dalam menyatakan hubungan antar 2 variabel atau membandingkan 2 kelompok. Yang untuk pertama hipotesis direksional, sesuai arahnya. Dia hipotesis yang terarah atau secara langsung. Nah, di dalam hipotesis ini memiliki arah yang sudah dijelaskan secara spesifik di dalam hipotesis tersebut, positif atau negatif. Contohnya,
pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap ekonomi masyarakat. Bangun teori, terus realitas data, dan juga penelitian terdahulu. Negatif ini menunjukkan arah yang ada arahnya di sini. Makanya disebut direksional. Yang melatar belakangnya apa? Contohnya, masyarakat Yogyakarta, mayoritas ekonominya ditopang oleh mahasiswa, pelajar, dan juga wisatawan. Karena corona, tidak wisatawan, maka kegiatan ekonomi di Jogja itu lesu. Sehingga ekonomi masyarakat Yogyakarta menurun, berpengaruh negatif. Itu yang tidak terarah. Itu artinya dia tidak terdapat tidak memiliki arah yang spesifik dalam hipotesisnya. Biasanya hipotesis ini karena belum banyak penelitian-penelitian sebelumnya atau masih banyak sekali hasil penelitian yang berbeda, hasil penelitian yang positif dan negatif, sehingga di sini peneliti belum memiliki rujukan yang pasti. Contohnya, terdapat hubungan antara kredit dengan Indonesia. Ini sudah marak zaman sekarang, tapi penelitian tentang ini belum begitu masif. Jadi kita belum tahu pengaruhnya positif atau negatif. Kalau berbicara jangka pendek, mungkin itu positif, tapi berbicara jangka panjang, mungkin itu negatif. Nah, itu belum diteliti secara mendalam. Maka dia bisa dikategorikan hipotesis non-direksional, tidak ada arah di dalamnya. Selanjutnya adalah hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hipotesis tersebut benar atau salah. Hipotesis nul itu adalah hipotesis yang tidak diharapkan. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang diharapkan oleh seorang peneliti. Contohnya, biar lebih gampang ya, wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Ada kata lebih, berarti positif, maka ini adalah hipotesis direksional. Nah, H0-nya, misalkan ini kita bacanya U, ini kita baca mu ya. Mu M sama dengan mu W. Artinya mu men maksudnya. Pria sama dengan mu wanita. Atau mu pria dikurang mu wanita sama dengan 0. Ini H0, secara matematisnya. Nah, secara bahasa Indonesianya, bahasa manusianya, kalau misalnya di sini artinya apa? Motivasi hipotesis nolnya ya, yang tidak diharapkan. Motivasi pria sama dengan motivasi wanita. Motivasi wanita dikurang motivasi pria sama dengan 0. Artinya apa di hipotesis 0? Tidak ada yang lebih termotivasi, karena tidak diharapkan. Sedangkan yang diharapkan wanita lebih termotivasi. Nah, maka HA-nya, kalau misalkan kita berbicara dengan hipotesis direksional dan non-direksional, bisa dibuat seperti ini. Hipotesisnya mu, ini kebalik ya, yang di slide. Mu W lebih besar daripada mu M, atau mu W kurang dari mu M. Artinya apa? Kalau yang positif, wanita lebih termotivasi, atau wanita tidak lebih termotivasi dibandingkan pria. Nah, positif, satunya negatif. Nah, kalau misalkan yang hipotesis untuk yang non-direksional bagaimana? Maka diksinya kita rubah. Hipotesis alternatifnya. Artinya apa? Di sini wanita dan pria memiliki motivasi yang berbeda. Udah gitu aja. Jadi M tidak sama dengan mu W. Artinya antara wanita dan pria memiliki motivasi yang berbeda. Udah, nggak ada arahnya, positif atau negatif. Selanjutnya, langkah pengujian hipotesis. Setelah kita menyusun suatu hipotesis, maka langkah pengujiannya apa? Pertama tadi, menyatakan hipotesis nul dan alternatif. Hipotesis nul yang tidak diharapkan, alternatif yang diharapkan. Kemudian memilih uji statistik yang tepat. Kita perhatikan ujinya ini statistik parametrik atau yang non parametrik. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan. Signifikan dalam penelitiannya, tingkat kepercayaannya mau alfa 1%, 5%, atau 10%. Ini harus menjadi suatu rujukan, harus menjadi pegangan. Selanjutnya adalah interpretasi hasil dan kemudian hipotesis.
Dalam pengujian hipotesis itu ada 3 langkah. Yang pertama deduktif. Deduktif itu di mana hipotesis itu disusun. Yang pertama membentuk konseptual, kemudian membentuk hipotesis, selanjutnya pembuktian dengan data-data dan sebagainya. Kalau induktif, dia menyusun hipotesis, menjawab hipotesis setelah mengumpulkan data-datanya. Kan induktif berarti di belakang hipotesisnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah negatif case method. Ini menurut kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Ini kasus yang spesial. Contohnya, peneliti dalam kasus analisa negatif itu peneliti mencari data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Sehingga bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan, berarti data yang telah ditemukan itu valid. Tapi bila peneliti masih menemukan data-data yang saling bertentangan, maka peneliti ini hipotesisnya atau juga bisa merubah teori yang menjadi rujukannya. Jadi dia dalam kasus negatif case method, dia berusaha mencari data-data yang berlawanan dengan penelitian yang ada. Sehingga sampai datanya itu benar-benar satu arah, sampai tidak ada yang menyimpang. Mungkin itu dari pembahasan hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dian. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana, pengumpulan, pengukuran, dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, desain penelitian yang bagus itu tergantung dari seberapa peneliti itu mempertimbangkan tujuan-tujuan spesifik dan pertanyaan penelitian. Kemudian peneliti juga memikirkan apa saja sekiranya kendala yang akan terjadi, seperti bagaimana mengakses data, kemudian berapa rentang waktu yang akan dibutuhkan, dan kemudian mempertimbangkan mengenai pendanaan. Adapun unsur desain penelitian antara lain ada eksperimen. Eksperimen itu merupakan penelitian yang sebuah eksperimen yang memanipulasi variabel independen untuk mempelajari pengaruh dari variabel dependen. Jadi eksperimen itu akan menguji coba ya, mempraktekkan di mana satu kelompok itu akan mendapat perlakuan yang beda dari kelompok yang lain. Kemudian melihat perbedaan, apakah ada perbedaan setelah dilakukan suatu pembedaan tadi, setelah dilakukan perlakuan di kelompok yang telah mendapat eksperimen tadi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan eksperimen. Kemudian ada survei. Survei ini adalah sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi dari suatu orang untuk menggambarkan, membandingkan atau menghasilkan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Survei ini biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen survei yang kuesioner, bentuk kuesioner, ataupun dalam wawancara, baik itu wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur dan semi terstruktur. Selanjutnya, slide selanjutnya, etnografi. Etnografi merupakan strategi yang digunakan peneliti untuk mengamati dengan cermat, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari budaya lain, dan kemudian menulis catatan tentang budaya ini untuk menekankan detail deskriptif. Etnografi ini lebih ke menghasilkan pemahaman tentang suatu budaya dalam perilaku kelompok sosial yang ditinjau dari sudut pandang orang yang diteliti. Jadi etnografi ini lebih kepada
penelitian tentang budaya dalam suatu kelompok. Kemudian studi kasus. Nah, studi kasus ini merupakan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu masalah seseorang atau kelompok dari berbagai sudut pandang dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Nah, perlu dicatat bahwa studi kasus ini juga dapat memberikan data kualitatif ataupun juga bisa data kuantitatif untuk analisis dan interpretasinya. Seperti biasanya studi kasus ini ada banyak dialami dalam penelitian eksperimental. Juga hipotesis ini bisa dikembangkan dalam studi kasus yang sedemikian. Kemudian, slide selanjutnya itu ada teori. Teori ini dimulai dari ground theory ya, atau teori utama. Kemudian setelah teori itu ditemukan, kemudian peneliti itu akan membandingkan data dengan teori. Jika tidak ada kesesuaian antara data, baik itu wawancara maupun isi kuesioner, maka teori itu akan dimodifikasi sampai kategori dan teori itu cocok dengan datanya. Jadi membandingkan gitu ya antara teori dengan apa yang terjadi, apa yang ada di kenyataannya di lapangan. Kemudian penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini dimulai dengan masalah yang sudah diidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah yang tentatif. Solusi kemudian diimplementasikan dengan mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan ditimbul dari penerapan tersebut. Slide selanjutnya. Unit analisis individu, kelompok, organisasi, dan budaya. Di sini contoh dari unit analisis individu sebagai unit analisis ya, contoh individu sebagai unit analisis. Ada kepala bagian dari sebuah perusahaan manufaktur yang ingin mengetahui berapa banyak staf yang akan tertarik untuk menghadiri seminar. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa tujuan dari ini adalah mengumpulkan data dari masing-masing anggota staf dan menganalisis individu tersebut sebagai objek dalam penelitiannya. Kemudian slide selanjutnya ada unit kelompok sebagai analisis. Di sini seorang manajer ingin melihat pola penggunaan sistem informasi yang baru dipasang oleh personil produksi, penjualan, dan operasi. Nah, maka di sini unit analisisnya adalah kelompok. Kelompok apa? Yaitu kelompok produksi, kelompok penjualan, dan kelompok operasi. Contoh lainnya adalah divisi atau organisasi sebagai unit analisis. Di sini Procter dan Gamble ingin melihat di antara berbagai divisinya, yakni divisi sabun, divisi kertas, divisi minyak, dan lain-lain yang telah menghasilkan keuntungan lebih dari 12% selama tahun berjalan. Nah, oleh karena itu, yang dianalisis di sini adalah divisinya, yaitu divisi sabun, divisi kertas, divisi minyak, dengan melihat tingkat persentase mana yang lebih dari 12%. Divisi mana yang keuntungannya lebih dari 12%. Lanjut. Selanjutnya adalah horizon waktu. Horizon waktu ini ada cross section dan time series. Cross section ini umumnya merupakan tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subjek pada waktu tertentu. Misalnya, studi perbandingan mengenai profitabilitas 5 perusahaan pada tahun tertentu.
Jadi yang diteliti di sini adalah profitabilitasnya. Subjeknya berbeda, yakni 5 perusahaan. Pada tahun-tahunnya di sini tetap stabil ya, tahunnya sama, jadi yang berbeda hanyalah perusahaannya atau subjeknya. Kemudian time series. Time series ini lebih menekankan pada data penelitian berupa rentan waktu. Misalnya penelitian mengenai perkembangan penjualan suatu perusahaan selama periode 1990 sampai 1998. Jadi di sini perusahaannya tetap, subjeknya tetap, hanya saja periode waktunya saja yang berbeda. Next. Longitudinal. Studi ini umumnya memerlukan waktu lebih lama dan lebih panjang ya, oleh karena itu disebut dengan studi jangka panjang. Karena melakukan pengamatan yang lebih intensif dan lebih baik dibandingkan dengan observasi pada studi satu tahap. Tapi kelemahannya di sini lebih banyak, memerlukan banyak waktu dan relatif lebih mahal untuk pendanaannya. Next, mixed method atau metode campuran. Di sini penelitian akan mencampur, baik itu penelitian dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, jadi menggabungkan antar penelitian kualitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, metode campuran ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal. Selanjutnya, implikasi manajerial. Kenapa sih manajer itu harus mengetahui tentang desain penelitian? Nah, manajer ini kan seringkali berada dalam posisi untuk menimbang beratnya masalah yang dialami, untuk memberikan keputusan dalam suatu masalah, ya. agar mendapat keputusan yang efisien. Nah, dengan manajer itu mengetahui desain penelitian, maka itu akan membantu manajer untuk memahami apakah penelitian itu efisien atau tidak. Apakah penelitian itu menghasilkan suatu hasil yang efisien atau tidak. Kemudian manajer di situ akan membuat suatu keputusan yang diharapkan dapat membuat keputusan yang efisien jika dijalankan oleh suatu perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.